Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bihuda bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kami selaku dari panitia ataupun pengurus DKM Masjid Ash-Shuhada akan menyampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan Idul Adha sejak dari mulai penjualan hingga saat akan pemotongan hewan kurban. Kemudian kami informasikan sehubungan dengan hasil penjualan hewan kurban. Masjid Ash-Shuhada beberapa pekan lalu telah mempersiapkan penjualan hewan kurban bagi para jamaah yang ingin berkurban di Masjid Ash-Shuhada. Adapun hasil penjualan hewan kurban hingga kemarin tanggal 16 Juni jam setelah maghrib, total penjualan hewan kurban sejumlah 77 ekor untuk kambing. Dari penjualan tersebut dipotong di masjid sebanyak 70 ekor kambing. Kemudian mendapatkan titipan kambing 9 ekor, sehingga total kambing yang dipotong di masjid sebanyak 79 ekor. Selanjutnya penjualan hewan kurban sapi 12 ekor. Dari penjualan tersebut dipotong di masjid 11 ekor. Kemudian mendapatkan titipan sapi dari luar sejumlah 2 ekor. Sehingga total pemotongan hewan kurban di Masjid Ash-Shuhada untuk hewan sapi sejumlah 13 ekor. Kemudian kami sampaikan bahwa hasil penjualan hewan kurban keuntungannya 100% untuk operasional Masjid Ash-Shuhada. Sebagaimana kita ketahui, Masjid Ash-Shuhada mengelola yaitu tahfiz dan TPA gratis. Saat ini siswa ataupun santri di Masjid Ash-Shuhada sebanyak 120 siswa. Kesemuanya itu tanpa biaya, namun dikelola ataupun diasuh oleh guru yang profesional. Kemudian Masjid Ash-Shuhada memiliki klinik kesehatan gratis. Dan alhamdulillah bisa dirasakan manfaatnya bukan saja umat muslim, tetapi umat lainnya. Semuanya gratis termasuk pengobatannya. Namun demikian tentunya untuk melayani jamaah dalam kesehatan, kami tentu mempersiapkan pengobatan, obat-obatan. Nah, oleh karena itulah kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah berinfak melalui Masjid Ash-Shuhada, sehingga dengan infak Bapak tersebut bisa memakmurkan masjid dan juga bisa melayani jamaah sekitar Harapan Indah. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada para shahibul kurban yang telah berkurban di Masjid Ash-Shuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal Bapak semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Adapun salawat serta salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita,
junjunan kita, idola kita, kepada orang yang paling kita cintai dalam hidup ini, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidat yang dirahmati Allah. Allah berfirman kepada kita dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat ke-60 ayat 4. Dengan firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Yang artinya, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, yaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam tafsir Al-Marughi dan At-Tabari dijelaskan, maksud dari surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini adalah perintah dari Allah agar kita selalu menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar sebagai suri tauladan kita, di samping kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita harus mengambil ibrah dari sirah, dari biografi, dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama dan utama ibrah yang bisa kita ambil dari sirah, dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail adalah tentang ahammiyatul istiqamah. Kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Khatib setiap hari Jumat mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang sudah setahun Indonesia tidak bisa mengklaim lagi sebagai negara populasi terbesar di dunia muslimnya. Kita diambil alih, di take over oleh Pakistan. Negara terbesar populasi Islam di dunia sudah setahun ini bukan Indonesia lagi tapi Pakistan. Kenapa? Karena di Indonesia banyak Islam KTP. Di Indonesia banyak umat Islam tapi benci dan alergi kepada syariat Islam. Di Indonesia pemurtadan sangat masif dan secara struktur. Menurut data yang dirilis yang terbaru dari Irene Center, populasi Islam di Indonesia hanya 20%. Jadi di Indonesia ada tendensi pemurtadan yang sangat masif. Ini peringatan, ini warning kepada kita agar umat Islam Indonesia harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Rasul, ya Rasul, quli fil Islam kaulan la ashalu anhu ahadan ghairok. Sufyan bin Abdullah namanya, bukan Abdullah bin Muhammad. Ya Rasulullah, ajarkan satu kalimat dalam Islam yang mana saya tidak akan bertanya kepada orang selain daripada engkau. Jawaban Rasul singkat dan padat. Kata Rasul, kul amantu billah summastaqim. Hendaklah engkau selalu beriman kepada Allah. Hendaklah engkau selalu istiqomah dengan iman dan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aidin aidat yang dirahmati Allah. Allah berfirman kepada kita dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya Allah, yaitu kita orang beriman. Tsumma istaqamu, kata Allah. Kemudian dia istiqomah dengan iman dan Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat kepada orang istiqomah itu. Dan malaikat membisikkan kepada orang istiqomah itu, jangan takut, jangan sedih, surga telah menanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aidin aidat yang dirahmati Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kapan malaikat membisikkan ke telinga orang istiqomah itu, jangan takut, jangan sedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Ternyata malaikat membisikkan jangan takut, jangan sedih ketika orang istiqomah itu menjelang sakaratul maut. Jadi selama kita di dunia selalu istiqomah dengan iman dan Islam, jangan takut dengan kematian. Menjelang kematian nanti, malaikat memberikan semangat kepada kita. Jangan takut, jangan sedih. Surga telah menanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aidin aidat yang dirahmati Allah. Ibrah yang kedua, dari sirah, dari biografi, dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, tidak lain dan tidak bukan, kita harus selalu tawakal kepada Allah. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Allah berjanji kepada kita, fa'idha azamta fatawakal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah berazam tentang sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, yang waktu itu tidak ada tanaman, ghairi di zar'in, tidak ada manusia, tidak ada air. Apa yang membuat Siti Hajar berani ditinggalkan di lembah Mekah yang tandus? Dan apa yang membuat Nabi Ibrahim rela dan ridho meninggalkan anaknya di Mekah dan istrinya, yang anak yang masih bayi Nabi Ismail? Faktor utamanya adalah at-tawakkul 'alallah. Bertawakallah kepada Allah. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar waktu itu yang membuat mereka tawakal dalam melaksanakan perintah Allah, karena mereka meyakini apapun keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah bersabda dalam hadis rawahu Ibnu Hibban, Al-mu'min kamasari zar'i la tazulu ar-riyah tufi'uhu wa la yazalul mu'min ayusibahul bala. Yang artinya, al-mu'min kamasari zar'i, kata Rasulullah, orang beriman seumpama pohon. La tazulu ar-riyah tufi'uhu, akan terus menerus pohon itu kena hempasan angin. Wa la yazalul mu'min ayusibahul bala, dan orang beriman itu akan terus menerus hidupnya diuji oleh Allah. Jadi ibrah dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail masih relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita dalam hidup ini akan selalu diuji oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 173. Dengan firman-Nya, Alladzina qala lahumun nas, inna nasa qad jama'u lakum, fahsyauhum, fajadahum imana, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil.
yang artinya alladzina qala lahumun nas, dan ketika orang-orang munafik yang ada di Madinah, ketika Rasul dikepung dalam perang Ahzab selama 47 hari, inna nasa qad jama'u lakum fahsyauhum, sesungguhnya orang Quraisy dan orang Yahudi telah mengepung kalian, takutlah kepada mereka. Jadi orang-orang munafik yang ada di Madinah menyuruh Rasul menyerah kepada kepungan orang Yahudi dan orang Quraisy. Tapi apa jawaban Rasul dan sahabat? Fajadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasul dan sahabat mengatakan kepada orang munafik, fajadahum imana, justru menambah mereka keimanan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan, cukuplah bagi kami Allah penolong dan sebaik-baik tempat berlindung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surat Al-Imran 1:3 ini menjelaskan kepada kita agar kita sabar, agar kita tawakal, agar kita tahan dengan berbagai ujian kehidupan. Serahkanlah segala urusan kepada Allah. Allah menjamin kepada kita, kalau kita punya masalah, punya kesulitan, punya penyakit, kita bersandar, kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita, hidup kita dunia dan akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surat At-Tolak ayat 3. Barang siapa selalu berserah diri pada Allah ketika menghadapi segala kesulitan kehidupan, Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan melindunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aidin aidat yang dirahmati Allah. Yang terakhir atau yang ketiga, apa ibrah pelajaran Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail? Tidak lain dan tidak bukan tentang ahammiyatul tarbiyatul aulad bil Islam. Pentingnya kita mendidik anak menurut Islam. Rasulullah bersabda, "Muru sibyanakum bis-shalah idza balagu sab'an wadribuhum idza balagu asran." Suruh anakmu salat ketika 7 tahun, pukul kakinya ketika sampai 10 tahun kalau tidak salat. Makna filosofis dari hadis ini adalah dalam membentuk anak kita menjadi soleh dan solehah, tidak lain dan tidak bukan, tekankan, ajarkan nilai-nilai agama kepada anak sedini mungkin. Bisa melalui informal. Mungkin kita menyalahkan anak di sekolah umum, tapi kita tekankan nilai agama di rumah. Bisa formal, artinya menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam. Yang penting, kita harus selalu berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, agar keluarga kita, terutama anak-anak kita, menjadi soleh dan solehah, seperti putra-putra dari Nabi Ibrahim. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna surat Al-Tahrim, surat 66 ayat ini adalah perintah dari Allah. Agar kita dalam menikah, dalam berkeluarga, punya keturunan itu, kita harus selalu berusaha menjadikan mereka soleh dan solehah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadikan keluarga kita keluarga ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله